Ini ada pertanyaan Oke. lagi nih, Bung. Dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Ya. Muhammad Ilham bertanya, pertanyaan saya ialah, dalam pembukaan UUD NRI 1945 telah menegaskan khususnya dalam alinea keempat tentang tujuan negara. Jika pemerintah tidak bisa mengindahkan tujuan negara, apakah bisa dikatakan bahwa pemerintah itu gagal? Dan jika gagal, apa solusinya? Saya bedain dulu ya, Bu, antara tujuan negara dan tugas pemerintah tuh. Tujuan negara itu tidak dibebankan pada pemerintah, tujuan negara dibebankan pada aktivitas kita sebagai warga negara. Tetapi konstitusi selalu mengatur fungsi pemerintah. Tadi cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin. Itu adalah perintah konstitusi. Terhadap siapa? Tentu bukan terhadap rakyat, tapi terhadap pemerintah kan. Nggak mungkin konstitusi bilang, hei rakyat, kamu cerdaskan kehidupan rakyat, hei rakyat, kamu pelihara fakir miskinnya adalah rakyat. Nggak mungkin rakyat disuruh mencerdaskan rakyat dan disuruh memelihara rakyat miskin. Pasti by intention, frasa itu, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin, itu ditujukan pada pemerintah. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin adalah tugas pemerintah, bukan tugas negara, bukan tujuan bernegara. Tujuan bernegara bukan itu. Itu adalah tugas pemerintah. Jadi kalau pemerintah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa, gagal memelihara fakir miskin, maka pemerintah itu melanggar konstitusi. Jadi ya dia bisa diturunkan karena gagal mencerdaskan kehidupan bangsa dan gagal memelihara fakir miskin. Indikatornya apa? Ya bisa dipakai indikator per hari ini misalnya kalau di tes apakah rakyat Indonesia udah cerdas, ya udah cerdas dalam rangka menghafal apa itu PSBB. Orang bingung kan itu. Kenapa udah cerdas? Karena udah bisa membedakan antara pulang kampung dan mudik. Berarti udah cerdas rakyatnya tuh. Tapi fakir miskin kok berkeliaran, ya itu masuk akal karena ekonomi cuma tumbuh 2,1% per semester awal ini. Yang Sri Mulyani sendiri bingung kan, Sri Mulyani bingung kenapa ekonomi cuma tumbuh 2,1 padahal dia berpikir masih 4% hitungannya, karena angka sekarang angka sebelum PSBB itu. Jadi saya juga bingung mengapa Sri Mulyani bingung tuh. Gitu ya jawabannya gitu. Oke. Nah, ada lagi nih, Bung, dari Universitas Lampung, Restu Akbar. Oke, di Lampung. Dari Universitas Lampung. Sampai saat ini, sistem hukum Indonesia adalah konkordansi dari hukum Belanda. Dia bertanya nih, Bung, bagaimana Pancasila sebagai cita hukum dapat mengimplementasikan nilai kandungannya, sementara hukum yang berlaku saat ini merupakan cita hukum kolonial yang mungkin dalam pembentukannya banyak terjadi perbedaan dalam segi kehidupan sosial dan budaya. Yaitu konsekuensi dari negara pasca kolonial. Fasilitas yang ditinggalkan Belanda satu-satunya adalah sistem birokrasi dan sistem hukum. Sebetulnya Indonesia ini nggak pernah dijajah oleh Belanda tuh. Karena kalau kita disebut negara pasca kolonial, post kolonial society, mestinya penjajah itu meninggalkan kebudayaan itu supaya ada ikatan yang berlanjut setelah dekolonisasi itu. Saya kasih contoh misalnya, Spanyol menjajah Amerika Latin. Yang ditinggalkan apa di situ? Tradisi Iberian World. Satu, Katolik, gereja Katolik dan tradisi Katolik ada di situ. Dua, bahasa Spanyol tentu di situ. Kecuali mungkin Brasil dijajah, tidak dijajah Spanyol, dijajah Portugal apa. Tapi umumnya orang menyebut Amerika Latin setelah Amerika Latin dekolonisasi dari Spanyol, yang tertinggal di situ infrastruktur kultural, yaitu agama dan bahasa. Orang Filipina misalnya dijajah oleh Amerika. Tertinggal di situ bahasa Inggris dan sistem hukum Barat. Orang Vietnam dijajah oleh Prancis, tertinggal di situ
budaya Perancis, bahasa Perancis, banyak orang Vietnam bisa berbahasa Perancis. Jadi ciri dari negara kolonial ada infrastruktur culture yang ditinggalkan sehingga terhubung terus dengan negara bekas penjajah. Nah, Indonesia misalnya dijajah Belanda ratusan tahun. Dan kita tidak melihat ada artefak. Selama 350 tahun, apa buktinya bahwa Indonesia dijajah 350 tahun? Bahasa Belanda? Nggak bisa tuh. Yang bisa bahasa Belanda sekarang ya sedikit orang di Jawa, sedikit orang di Manado, sedikit orang di Bukit Tinggi itu. Itu sedikit sekali tuh. Itu pun nenek-nenek tuh, kakek-kakek. Agama tidak, agama Nasrani tidak ditinggalkan Belanda tuh. Sangat minoritas di Indonesia tuh, Muslim mayoritas. Jadi sebetulnya Indonesia itu tidak dijajah, tetapi dirampok. Perampok tidak punya kepentingan meninggalkan jejak peradaban, jejak kebudayaan, itu bedanya tuh. Jadi saya balik tadi bahwa sistem hukum kita juga memang begitu, dan karena kita dijajah Belanda maka sistem hukum kita memakai cara berpikir Belanda dalam soal pidana dan perdata. Tetapi sekarang misalnya setelah perkembangan macam-macam ya pidananya masih banyak bertumpu pada teori hukum Belanda dan pada dalil-dalil Belanda. Walaupun di Belanda banyak perubahan di dalam memandang hubungan negara dan individu tuh. Soal penghinaan presiden misalnya itu di Belanda itu dulu udah dihilangkan jauh sebelum Indonesia merdeka juga udah nggak dipakai di situ. Kita masih pakai tuh, karena kepentingan kita adalah melindungi arogansi kekuasaan. Tetapi praktek perdata kita, praktek bisnis kita nggak lagi pakai hukum perdata Belanda, lebih banyak hukum perdata Anglo-Saxon yang kita pakai kan. Jadi praktek bisnisnya udah praktek Amerika lebih banyak, karena kebebasan berkontrak dengan sendirinya orang bisa memilih sistem hukum. Kalau pidana masih, dan ya itu soalnya. Jadi kalau Pancasila mau ditempelkan di situ ya ngapain berpikir Pancasila ditempelkan dalam hukum pidana? Hukum pidana itu soal delik dan ada hal yang universal tuh. Tidak perlu pakai Pancasila pun di mana-mana juga kalau membunuh ya kena delik, karena itu legal reasoningnya begitu. Menghilangkan nyawa artinya menghina kekuasaan yang resmi, sehingga kekuasaan turun tangan itu. Negara yang turun tangan, bukan individu yang jadi korban yang balas dendam, karena hukum pidana mengambil alih kesalahan itu dengan keinginan memulihkan relasi publik, karena itu negara yang turun tangan, nggak boleh ada retaliasi lagi. Itu intinya ya dari Lampung. Oke. Ya. Ada lagi nih, Bung. Oh ya. Oke, kalau haus boleh minum dulu. Ini Bung, dari Marvin Toisuta. Nah, ini orang Ambon nih, Bung. Universitas Papua. Nah, Oke, Marvin. Dia bertanya tentang alinea kedua dalam pembukaan UUD 45. Dia ingin bertanya dan Bung Rocky untuk mengeksplorasi. Ada di situ mengatakan bahwa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Dia bertanya nih, Bung, kenapa hanya sampai ke depan pintu gerbang? Apakah Indonesia yang sekarang telah membuka pintu gerbang kemerdekaan lalu masuk ke dalamnya? Merdeka seperti apa yang dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945? Nah, silakan. Kita mesti ingat, semua mukadimah selalu ditulis dengan narasi yang romantis sekaligus patriotik gitu. Jadi itu bedanya antara batang tubuh dengan pembukaan. Pembukaan itu dia mesti menghimbau psikologi kita. Dia harus menghubungkan alam pikiran kita dengan harapan di depan. Jadi sifat dari mukadimah selalu mengingatkan yang lampau, past event, politics of memory, dan memberitahu politics of hope, apa yang ada di depan itu. Jadi kalau dikatakan menghantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan, yaitu bunga-bunga bahasa aja sebetulnya kan. Tapi kan itu deklarasi kemerdekaan kan. Jadi pasal satunya kan udah menyelesaikan bahwa kami merdeka. Karena itu di depan gerbang kemerdekaan kami bersiap untuk melangkah masuk itu.
Itu kan cuma urusan 1 detik kan, setelah diucapkan ya dengan sendirinya gerbangnya terbuka. Bukan. Jadi soal logika di situ kita tafsirkan aja secara puitis bahwa itu kayak lagunya apa namanya, knocking heaven's door, itu mengetuk pintu surga. Itu kan nggak perlu ketuk berulang-ulang kan, sekali ketuk kalau memang Anda diterima di surga ya surganya langsung terbuka. Nggak mungkin ditanya satpam Anda di situ nih apa mau mudik atau mau pulang kampung, kalau mau ke akhirat nggak jelas kan. Gitu, satpam akhirat mah nggak nanya-nanya begituan tuh. Gitu ya, teman dari Patimura itu. Ya, ada lagi nih Bung. Masih banyak ini Bung, 30. Ya udah. Ya pilihin aja ya, jangan semua, nanti saya. Ya kita pilihin nih. Sampai sahur nih. Oke. Kami setting sampai 5 jam loh Bung. Enggak, tuh maksimal jam 15 menit lagi. Waduh. Lain kali disambung-sambung. Siap. Ini Bung. Okay. Dari Poncol, Padang. Namanya Luciana Parawitan. Oke. Dia mengangkat alinea keempat pembukaan UUD. Tujuan NKRI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, pada pandemi yang saat ini sedang dirasakan seluruh lapisan masyarakat, kita melihat bahwa pemerintah tidak benar-benar serius untuk melindungi masyarakat Indonesia. Justru malah mengajukan undang-undang yang kontroversial, Bung, seperti RUU Cipta Kerja, KUHP, dan pemasyarakat yang menimbulkan polemik. Apakah para petinggi negara dan pemerintah justru lupa dengan tujuan NKRI yang tercantum dalam alinea keempat UUD 45? Silakan, Bung Rocky. Ini yang mesti jawab pemerintah, bukan saya tuh. Jadi orang yang lupa ya diingatin aja tuh. Ya saya ngerti itu bahwa akhirnya orang mengambil evaluasi radikal terhadap apa yang terjadi hari ini dengan membandingkan pesan konstitusi kita atau pesan pembukaan melindungi segenap bangsa segala macam. Problem kita hari ini adalah kapasitas negara memang terbatas. Semua juga tahu bahwa kapasitas negara terbatas. Tetapi dalam keterbatasan itu harus ada determinasi. Bukan justru menambah variabel ketidakpastian. Jadi saya beri contoh misalnya, apa sebetulnya yang menyebabkan angka COVID-19 ini masih naik tuh 10.000 ke atas? Apakah karena orang pegang gagang pintu terus pegang-pegang hidungnya? Apakah karena orang salaman? Saya menganggap bahwa penularan COVID-19 ini tidak disebabkan karena orang bersalaman atau karena orang memegang gagang pintu. Tetapi COVID ini ditularkan melalui kebijakan yang buruk. Jadi COVID menular lebih cepat melalui kebijakan pemerintah yang buruk ketimbang melalui sentuhan badan. Jadi buat apa ada physical distancing kalau kebijakan pemerintah buruk? Nah, dalam rangka itu kita mempersoalkan bahwa angka 10.000 itu tumbuh terus bukan karena COVID-nya masih beredar, tapi karena bansos gagal beredar, terlambat beredar, sehingga orang keluar dari bakso segala macam. Kenapa misalnya ada dokter yang terus masih ada dokter yang meninggal? Bukan karena imunitasnya turun. Dia meninggal karena hak dia untuk memperoleh APD tidak diberikan oleh negara. Jadi dia meninggal karena kebijakan yang buruk. Bukan karena virus yang buruk, tapi karena kebijakan yang buruk. Kan kita tahu cara mencegah dokter supaya nggak kena virus kan? Gampang, kasih APD segala macam yang lengkap. Udah kita tahu cara itu, tapi kita tidak lakukan. Maka dia tewas karena kita tidak melakukan kebijakan yang benar. Kenapa? Karena pemerintah pelit. Dia nggak mau keluarin uang untuk kesehatan karena dia takut nanti kalau COVID-nya pergi, uangnya habis, ibu kota nggak pindah. Kan itu sinopsis pikirannya kan. Jadi kantongnya tuh dia cuma keluarin kantong kiri, kantong kanannya dia simpan untuk investasi berikut. Kantong kirinya pun seicil-icil tuh. Udah 2 bulan tuh tetap di daerah tuh nggak beres tuh. Jadi saya kira itu soalnya tuh. Kenapa orang kemudian menagih kesalahan kebijakan ini pada kebutahurufan pemerintah terhadap
pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi memang pemerintah buta huruf dalam membaca alinea keempat yang ditanyakan tadi oleh kawan itu ya. Oke. Bung, mungkin ini Ya. terakhir dari Bung Oke. Rocky untuk closing statement-nya untuk menjelaskan kepada kami tentang pembukaan UUD 45. Silakan, Bung. Oke. Ya. Semua yang kita bicarakan walaupun singkat mengingatkan kita bahwa kita pernah di dalam sejarah memastikan kita ingin menjadi bangsa mandiri. Karena itu kita mendeklarasikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, kita ingat bahwa di dalam sejarah kemerdekaan itu memang diperoleh dengan cara yang sangat radikal. Kata rakyat misalnya yang kita ucapkan sehari-hari itu menunjukkan bahwa kita ingin duel dengan kekuasaan. Rakyat adalah antipoda dari power, antipoda dari kekuasaan. Karena itu kalau kita menyebut saya adalah rakyat, artinya saya berhadapan langsung dengan kekuasaan. Saya bukan partnernya pemerintah atau kekuasaan, saya rakyat pemegang hak. Jadi kedaulatan rakyat itu artinya yang ada di saya tidak mungkin saya bagi habis pada cabang-cabang eksekutif. Yang saya bisa bagi habis, ya fungsi negara untuk memberi saya makan, saya bagi pada pemerintah. Tetapi kedaulatan itu tidak pernah dibagi habis. Karena itu ada golput, karena itu ada independen calon, nggak perlu politik, nggak boleh dibagi habis dalam partai politik. Nah, soal-soal fundamental semacam ini, konsep-konsep ini yang mesti kita pahami dengan benar supaya orang tahu bahwa yang disebut kedaulatan itu tidak sama dengan mayoritas. Jadi seringkali orang mengatakan, kami partai pemenang pemilu, kami mayoritas, karena itu kami yang menentukan kedaulatan. Loh enggak, kedaulatan tidak pernah diserahkan. Dalam teori Rousseau begitu, kedaulatan tidak diserahkan, karena dia adalah general will, volonté generale. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, saya mau ingatkan bahwa seringkali hak untuk menyatakan berdaulat itu harus diperjuangkan dengan cara yang sangat dramatis. Dan kita belajar tentang yang disebut rakyat itu, kita baru paham bahwa rakyat itu benar-benar berdaulat dalam sejarah. Kita paham itu melalui satu peristiwa di suatu pagi di bulan Juli tahun 1789 di alun-alun kota Paris, ketika rakyat datang berbondong-bondong ke alun-alun dan menyaksikan dengan sangat jelas bahwa kepala Raja Louis XVI itu bukan diberikan oleh Tuhan. Karena faktanya kepalanya bisa putus persis di lehernya. Kepalanya dan lehernya bisa terpisah oleh pisau gilotin. Dan orang akan ingat itu sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Sejak saat itu, kekuasaan beralih dari mahkota raja turun ke kepala rakyat. Jadi, Revolusi Prancis adalah tanda historis bahwa kedaulatan rakyat itu bisa dipastikan bahkan dengan cara yang sangat radikal. Yang ketiga, kalau kita ingat kata konstitusi dalam sejarah dunia, konstitusi itu di Italia abad 11-12, kata konstitusi itu artinya hak rakyat bahkan untuk membunuh raja. Jadi konstitusi itu benar-benar dimaksudkan untuk mengakhiri sistem kekuasaan yang otoriter. Jadi dengan cara itu kita memperoleh semacam pelajaran sejarah bahwa di dalam konstitusi ditegaskan di situ bahwa kedaulatan rakyat tidak bisa dihalangi oleh kekuasaan manapun. Karena itu kita bikin pemilu supaya kita mengevaluasi politik secara periodik. Nah, sialnya seringkali pemilu itu tidak menghasilkan perlawanan politik, padahal perlawanan politik diperlukan bahkan setelah kekuasaan terbentuk. Itu yang namanya oposisi. Jadi konstitusi kita satu hal yang mungkin tidak dibicarakan di dalam sidang-sidang konstitusi awal tentang fungsi oposisi. Karena dianggap bahwa kita bangsa bersama, karena itu kita bisa sama-sama saling menjaga, tidak bisa, mesti ada kejelasan tentang fungsi oposisi itu. Jadi tanpa oposisi kekuasaan tetap akan menjadi arogan.
karena prinsip power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi terima kasih, lain kali kita bertemu, tapi saya ingin menyimpulkan bahwa forum semacam ini sangat diperlukan demi mengupayakan pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, kita kalau ingin merubah konstitusi, ingin mengubah konstitusi, ingin mengamandemen, mulailah dengan pikiran yang mendasar. Karena undang-undang dasar hanya disebut undang-undang dasar kalau didasari oleh perdebatan yang mendasar. Salam akal sehat. Salam akal sehat, luar biasa. Kita sangat rindu sekali mendengar Bung Rocky mengucapkan salam akal sehat. Jadi Bung, perlu diinformasikan, kita ini selain live di Zoom, kita juga live di YouTube, bahkan juga ada di Instagram. Yang di YouTube ada nonton 150, Bung. Luar biasa, corona Bung Rocky ini. Ini di Zoom 271. Terima kasih Bung Rocky atas pencerahannya. Kami benar-benar mengalami enlightenment, benar-benar sedang renesa, mungkin Ramadan ada renesa yang diajarkan oleh Bung Rocky. Terima kasih. Mungkin Bung Rocky bisa nyapa dulu teman-teman di Facebook. Oke, saya nggak punya medsos lain, saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter saya sampai sekarang dirampok, nggak dikembalikan, jadi saya nggak punya fasilitas medsos. Saya punya satu Rocky Gerung Official di YouTube, dibuatkan oleh teman-teman saya, teman-teman jurnalis, dan bisa diikuti situ tuh soal-soal kontemporer tentang recent issue. Itu saya cuma punya itu. Saya nggak punya Twitter, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Ya. Oke, Bung. Terima kasih banyak. Salam akal sehat. Semoga bisa bertemu kembali. Ada yang pengen foto, Bung? Mungkin kita bisa screenshot dulu ya. Mungkin teman-teman yang mau foto Bung Rocky. Ini saya pakai kaos ini, kaos. Ya, yang mau foto sama Bung Rocky silakan. Yuk, foto. Jangan gitu. Ini. Ya, teman-teman yang mau foto dengan Bung Rocky silakan. Kami persilahkan. Ya. Salam akal sehat. Dapat ya. Oke ya. Terima kasih, Bu. Advokat konstitusi, ya. Oke, saya pamit, ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Insya Allah ini akan berkelanjutan ngaji konstitusi seri 2, seri 3.